Bareskrim Polri kembali memeriksa selebgram Lisa Mariana. Lisa Mariana diperiksa sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Artis Nikita Mirzani menangis usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nikita mengaku lega karena tinggal menanti vonis yang akan digelar pada 28 Oktober. Banjir putus lalu lintas Pantura Demak Semarang, tepatnya di kawasan Genuk Semarang hingga Sayung Demak. Saudara, kita jumpa lagi dalam program Indonesia Update. Selama 30 menit ke depan kami hadirkan beragam informasi terbaru dari seluruh penjuru tanah air. Bersama saya Maido Pelfrina. Langsung saja kita mulai Indonesia Update selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita mulai informasi pertama, Saudara. Bareskrim Polri kembali memeriksa selebgram Lisa Mariana. Lisa diperiksa sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa Mariana tiba di gedung Bareskrim Polri pukul 14.30 waktu Indonesia Barat didampingi penasihat hukumnya. Lisa langsung masuk ke gedung Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan dan mengaku siap untuk diperiksa kembali. Pemeriksaan kali ini merupakan kali pertama Lisa diperiksa sebagai tersangka. Perseteruan antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memasuki babak baru. Mediasi antara keduanya di Bareskrim Polri buntu sehingga proses hukum kasus dugaan pencemaran nama baik tetap berlanjut hingga Lisa Mariana ditetapkan sebagai tersangka. Mediasi batal dilakukan lantaran pihak Ridwan Kamil menolak berdamai. Pak Ridwan Kamil sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan sekali lagi kami sampaikan lebih memilih melanjutkan proses hukum ini sampai dengan selesai. Kenapa? Karena memang dampaknya sudah luar biasa terkait dengan adanya tindak pidana pencemaran nama baik. Mengetahui Ridwan Kamil menolak berdamai, Lisa Mariana pun langsung mencurahkan kekesalannya di Instagram. Lisa mempertanyakan mengapa RK mendadak menolak berdamai dengannya. Kemarin yang berstatement RJ itu PH-nya Bapak sendiri. Hari ini saya nggak bisa datang ke Bareskrim karena saya sakit. Ini saya baru bangun habis minum obat. Kenapa tiba-tiba jadinya menolak berdamai? Kenapa orang-orang bayarannya Bapak ngamuk-ngamuk? Apa belum dibayar? Ngamuk-ngamuk karena kita mau RJ, makanya berubah pikiran. Pak, saya udah nggak minta tanggung jawab, Pak. Dua-duanya anak saya yatim. Saya udah terima dicurangin beneran deh. Nggak bakal gue nuntut apa-apa lagi. Tapi tolong dong ya. Udah, jangan serang kanan, serang kiri. Apa harus gue bongkar semuanya di sini? Cewek lebih dari 5. Capek kalau gue yang diserang mulu, mah capek. Nanti hasilnya tetap kita jalanin. Kan seperti saya bilang, main terus. Ini kan masalah aib. Semakin besar nanti di pengadilan, semakin bagus, buka terlebar semua, biar tahu. Jadi di sini jangan memojokkan satu klien. Tapi di sini, dengan perkara Lisa ini membuka bagaimana maskulinnya seseorang akhirnya terbuka di dalamnya itu seperti apa bobroknya. Sebelumnya, Lisa Mariana gencar menuntut Ridwan Kamil untuk bertanggung jawab kepada CA, anak perempuan Lisa. Namun kini, niatan itu telah diurungkan oleh Lisa Mariana. Tim Liputan, Kompas TV.
Kita ke berita lainnya, saudara. Artis Nikita Mirzani menangis usai lanjutan atau menjalani sidang lanjutan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nikita mengaku lega karena kini tinggal menanti vonis yang akan dibacakan pada 28 Oktober. Nikita Mirzani menangis usai menjalani sidang dengan agenda duplik atau tanggapan atas replik jaksa penuntut umum. Nikita mengaku merindukan keluarga karena sudah sekitar 8 bulan ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia pun berharap majelis hakim memberikan vonis bebas atas perkara pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Nangis akhirnya selesai setelah tunggu dulu. Ya akhirnya selesai ya. Ini tanggal 28 ini hari yang saya nanti banget setelah kurang lebih 8 bulan. Akhirnya tanggal 28 ini bentar lagi gitu. Mudah-mudahan aku nggak punya harapan lain selain ke Bapak Hakim yang mulia, semoga bijaksana dan bisa mengadili seadil-adilnya. Kangen, udah kangen banget pengen tidur di kamar sama-sama. Mudah-mudahan tanggal 28 apa yang aku harapin, yang aku doa selama ini, insya Allah dikabul sama Allah. Apa yang dijalani Niki menunggu tanggal 28 itu? Iya, menunggu lama sih ya, karena ditahan tuh kan waktu yang sebentar gitu, 1 hari aja tuh udah kayak 1 minggu gitu kan. Jadi ini malah udah mulai kayak melo gitu, kayak udah mulai kayaknya sirkus mau selesai masalahnya ini. Sebelumnya di persidangan, saudara, selebritas Nikita Mirzani menyebut jaksa penuntut umum tak bisa membuktikan dakwaan yang menyebut Nikita Mirzani memeras dan juga terlibat dalam pencucian uang. Nikita juga menilai jaksa tak profesional. Dalam repliknya telah membuat sebuah cerita fiktif dengan narasi-narasi yang penuh dengan karangan belakang, manipulasi dan fakta yang mengandung kebohongan, bukan didasarkan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga kesimpulan jaksa yang mengatakan saya yang menyuruh Ismail Marzuki untuk berkomunikasi dan meminta uang sebanyak 5 miliar kepada Reza merupakan kesimpulan yang bohong. Bahwa begitu pun dengan kesimpulan jaksa yang mengatakan saya bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki mengirimkan 3 gambar salmon DNA atau glowing buzzer cell, 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing buzzer cell yang telah diburamkan tanggalnya kepada saksi Reza Gladys Pretiasari dalam bentuk pesan gambar sekali terbuka pada aplikasi WhatsApp dijadikan sebagai alat untuk mengancam Reza Gladys merupakan kesimpulan yang bohong. Karena faktanya di dalam chat aplikasi WhatsApp antara Ismail Marzuki dan Reza Gladys telah terbukti tidak terdapat adanya jejak bekas riwayat pengiriman 1 gambar nota pembelian e-commerce salmon DNA yang ada jarum suntiknya. Sementara pada sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum juga menyebut bahwa Nikita tidak konsisten dan juga tidak sesuai fakta dalam persidangan pembelaan ya. Kepada majelis hakim, jaksa meminta pledoi Nikita ditolak dan juga mengabulkan tuntutan mereka agar menjatuhkan 11 tahun penjara dan juga denda 2 miliar rupiah. 1. Menolak nota pembelaan atau pledoi atas nama terdakwa Nikita Mirzani. 2. Nota pembelaan atau pledoi tersebut tidak memiliki alasan hukum dan harus dikesampingkan. 3. Memutus perkara ini sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia. 2.
Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dibayar ganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sebelum sidang dimulai, Nikita Mirzani kembali bergoyang velocity di depan awak media. Dalam dupliknya, Nikita menyebut jaksa penuntut umum sebagai tukang sulap, lantaran menyimpulkan percakapan antara dirinya bersama Reza Gladys dan Ismail Marzuki atau Mail sebagai pengancaman. Padahal menurut Nikita, tidak ada satupun saksi yang mendengar percakapan tersebut. Goyangan Nikita ini bukan kali pertama. Sebelumnya, Nikita Mirzani juga kerap membuat heboh saat disidang. Pada sidang 25 September lalu, Nikita ditegur hakim karena meledek jaksa dengan berjoget velocity saat sidang ketika ahli bahasa memberikan keterangan. Nikita merespons keterangan ahli dengan menunjuk ke arah jaksa, sembari menggoyangkan tubuhnya mengikuti tren goyangan velocity. Hakim ketua langsung menegur Nikita Mirzani karena tidak pantas dilakukan dalam sidang. Tak hanya itu, di akhir Agustus 2025, Nikita Mirzani juga membuat kehebohan. Nikita sempat menolak kembali ke rumah tahanan setelah permintaannya memutar rekaman audio sebagai alat bukti tak dikabulkan hakim. Usai sidang ditutup, Nikita bahkan menolak petugas membawanya kembali ke rutan serta menepis jaksa penuntut umum saat memakaikan rompi tahanan. Tak hanya itu, dalam sidang lanjutan lainnya, Nikita Mirzani juga sempat berdebat dengan jaksa dan petugas. Borgolnya pakai dulu. Sebelumnya dalam sidang pembacaan replik, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak nota pembelaan Nikita Mirzani. Jaksa meminta pledoi terdakwa ditolak dan mengabulkan tuntutan mereka agar menjatuhkan vonis 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah kepada terdakwa. Dalam sidang tuntutan, Nikita Mirzani dituntut jaksa 11 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Menurut jaksa, Nikita Mirzani terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari uang yang ia terima. Nikita dijerat pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 369 KUHP tentang pemerasan, serta pasal 3, 4, dan 5 tentang tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, Saudara, Indonesia Update kembali dengan informasi banjir putus lalu lintas Pantura Demak Semarang, tepatnya di kawasan Genduk Semarang hingga Sayung Demak. Saudara, nama pengganti Patrick Kluivert belum juga diumumkan PSSI. Sejumlah kandidat pun ramai dibicarakan publik. Anggota Exco PSSI mengonfirmasi tidak ada rapat Exco yang dijadwalkan untuk membahas pelatih Timnas Indonesia. Sumarji yang juga menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia menegaskan hingga kini tidak ada undangan untuk rapat Exco PSSI. Sebelumnya, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengatakan PSSI akan mengadakan rapat Exco untuk membicarakan nama pelatih baru. Sementara itu, dikutip dari laman kompas.com, anggota Exco yang juga manajer Timnas Indonesia Sumarji menyebut belum ada undangan rapat Exco untuk membahas pelatih baru. Dan Saudara, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan menggelar konferensi pers petang ini. Apakah Erick akan mengumumkan pelatih Timnas pengganti Patrick Kluivert? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Putri Oktaviani, dan juga juru kamera Yogi Syahrevi di Gelora Bung Karno, Jakarta. Okta, ada informasi apa terkait pengumuman yang akan disampaikan Erick Thohir pada konferensi pers hari ini?
Selamat sore Medap dan juga saudara, benar sekali bahwa sesaat lagi kita akan mendengarkan bagaimana konferensi pers yang akan disampaikan. Salah satunya adalah oleh Ketua Umum PSSI, yakni Erick Thohir. Kalau dari agenda yang kami terima, ini akan dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, tetapi ini sudah 15.21 waktu Indonesia Barat, belum juga mulai, tetapi baru saja Medap dan juga saudara tadi melihat dari Sekjen PSSI, yakni Yunus Nusi sudah hadir dan masih menunggu kehadiran dari Ketua Umum PSSI, yakni Erick Thohir. Nah Medap dan juga saudara, apa yang akan nantinya disampaikan, ini tentu kita masih akan memantau bersama apakah ini soal pelatih baru Timnas Indonesia. Kalau kita bicara soal pelatih, tentu kita mengingat bahwa kerjasama dengan Patrick Kluivert ini sudah diakhiri dengan mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama untuk berpisah secara baik-baik, menimbang segala dinamika internal dan juga arah pengembangan tim nasional ke depan. PSSI, Medap dan juga saudara, saat ini juga menilai bahwa keputusan ini juga sebagai evaluasi mendalam secara internal untuk kemajuan sepak bola. Kalau kita ingat juga kemarin langkah Indonesia sempat terhenti di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah kalah dari Arab Saudi dan juga Irak, dan buntutnya adalah Patrick Kluivert ini dipecat. Nah pertanyaannya, siapa yang nantinya akan menahkodai tim nasional Indonesia? Nah ini yang akan kita nantikan bersama, karena saat ini pun juga PSSI masih mencoba membuka komunikasi dengan berbagai pihak. Tentu harapannya adalah untuk menentukan nama yang akan mengganti Patrick Kluivert ini tidak terhalang atau juga ada terbangun kepercayaan di sana. Nah, Medap dan juga saudara, tentu saat ini kami Awak Media juga sudah menantikan sejak tadi dan juga menanti apa saja yang akan disampaikan, termasuk juga publik tentunya harus bersabar untuk menantikan statement seperti apa yang akan disampaikan oleh Erick Thohir. Apakah betul hari ini ada hal lain yang disampaikan? Karena kalau kita mengingat timnas saat ini belum ada pengganti Patrick Kluivert, sementara agenda terdekat ini adalah FIFA Matchday pada tanggal 10 sampai 18 November. Ini PSSI belum menunjuk pelatih sementara. Kita nantikan bersama seperti apa konferensi persnya nanti. Medap. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juga juru kamera Yogi Syahrevi langsung dari kawasan GBK Jakarta. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi banjir putus lalu lintas Pantura Demak Semarang, tepatnya di kawasan Genuk Semarang hingga Sayung Demak. Sebuah rumah makan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat ludes terbakar. Api berkobar dari ruang tempat penyimpanan LPG di rumah makan legendaris Bakso Lapangan Tembak. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan hingga membuat para pengunjung rumah makan panik berhamburan menyelamatkan diri. 2 orang mengalami luka bakar dan kebakaran diduga terjadi karena kebocoran tabung gas. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan kantor Kelurahan Gelora membuat panik para pegawai dan sempat mengganggu pelayanan masyarakat. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga akibat korsleting sebuah gudang limbah plastik PVC di Bayur Priuk Jaya, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar. Banyaknya limbah plastik membuat api dengan cepat membesar dan membakar seisi gudang. Api bisa dipadamkan 20 menit kemudian setelah 8 mobil damkar tiba di lokasi. Tidak ada korban, namun akibat kebakaran pemilik gudang mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Seorang balita berusia 17 bulan terjebak dari dalam mobil setelah terkunci lebih dari 1 jam di Durensawit, Jakarta Timur. Orang tua korban menyebut peristiwa terjadi saat mobil yang akan digunakan tengah dipanaskan. Namun tiba-tiba pintu terkunci otomatis, sementara kunci cadangan tidak ada. Orang tua yang panik lantas menghubungi petugas damkar untuk membantu mengeluarkan anaknya yang terjebak di dalam mobil. Setelah berusaha selama 45 menit, balita tersebut akhirnya dapat dikeluarkan dari dalam mobil. Saudara, kita ke informasi lainnya. Saudara, banjir masih merendam Jalan Pantura Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Selain mengakibatkan lalu lintas lumpuh, warga Kaligawe mulai terserang gatal-gatal. Warga mengeluhkan penyakit gatal-gatal terutama di bagian kaki. Mengetahui Puskesmas Gayam Sari buka pemeriksaan gratis di lokasi banjir, warga pun langsung memanfaatkan untuk pemeriksaan dan juga meminta obat gatal. Periksa ini kakinya gatel, kena kutu air, Pak. Kena kutu air? Sudah berapa hari, Mbak? 3 hari ini. Gimana Mbak rasanya, Mbak, selama
Perih, gatal. Ya, buat jalan sakit. Periksa gatal-gatal kakinya. Benar apa? Butuh air. Sementara itu akibat banjir lalu lintas Pantura Demak Semarang lumpuh tepatnya di kawasan Genduk Semarang hingga Sayung Demak. Kendaraan yang masuk ke kota Semarang tersendat hingga lebih dari 5 km. Sementara itu lalu lintas dari arah Semarang menuju Demak lengang. Polisi melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan kendaraan yang hendak ke Semarang melalui jalur tengah via Kabupaten Grobogan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Medop Elfrina. Sampai jumpa.